Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Novelawati, NIM 202011112096 dari Prodi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi biologi sel dan molekuler sebagai tanda pengganti nilai UAS atau pelengkap sebagai nilai UAS. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang materi hubungan antara mutasi DNA repair dan kanker. Langsung saja, relevansi antara DNA repair dan kanker sudah banyak dibuktikan melalui penelitian. Kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal atau terus-menerus dan tidak terkendali yang dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya yang disebut metastasis. Sel kanker bersifat ganas, dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. Proses terjadinya metastasis karsinoma dapat ditentukan secara pasti. Namun, para ahli membuktikan bahwa ukuran tumor berkaitan dengan kejadian metastasis, yaitu semakin kecil tumor, maka semakin kecil juga kejadian metastasisnya. Selanjutnya, gen penyebab kanker. Gen penekan tumor diperlukan untuk mempertahankan pembelahan sel tetap terkontrol. Gen penekan tumor yang berfungsi normal akan mengontrol siklus perkembangan biakan sel, replikasi DNA, dan pembelahan sel. Bila tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan biakan sel tidak dapat terkendali dan menimbulkan kanker. Beberapa kanker timbul sebagai akibat hilangnya atau tidak berfungsinya gen penekan tumor serta secara sempurna. Kunci dari protein pengatur gen adalah gen ini dikode dari dua protein penekan tumor yaitu PRB dan P53. Bentuk aktif PRB bertindak sebagai penghambat replikasi DNA. Mutasi dari gen PRB menyebabkan setiap protein yang dihasilkan menjadi tidak aktif dan mengakibatkan pembelahan sel tidak terkendali. Gen P16 dan PRB bertindak sebagai pengatur siklus sel. Selanjutnya, proto-onkogen. Proto-onkogen adalah sel normal yang mengkode protein untuk merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel normal. Proto-onkogen dapat berubah menjadi onkogen bila mengalami mutasi atau bila ekspresinya meningkat. Proto-onkogen yang berakhir pada daerah sambung dapat berdekatan dengan suatu promoter aktif yang meningkatkan transkripsi gen, menjadikan gen tersebut onkogen. Peningkatan ekspresi gen dapat juga terjadi ketika proto-onkogen berada di bawah kontrol promoter yang lebih aktif melalui transposisi gen atau promoter di dalam kromosom. Ada 3 jenis mekanisme yang dapat memproduksi onkogen dari proto-onkogen yaitu 1. Poin mutasi di proto-onkogen hasil dari pengkodean produk protein. 2. Reduplikasi lokal dari segmen DNA yang di dalamnya ada proto-onkogen. Yang ketiga, translokasi kromosom yang menyebabkan pengontrol pembelahan sel menjadi tidak terkontrol. Karsinogen atau karkinogeni adalah bahan yang dapat memicu terjadinya kanker atau keganasan. Karsinogen dapat memengaruhi DNA atau suatu protein yang berperan pada pengaturan siklus pembelahan sel. Umumnya karsinogen dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Bahan kimia, kemudian radiasi, dan yang terakhir itu adalah virus. Dari penjelasan di atas, hal ini dapat dijelaskan apabila bahan yang bersifat karsinogenik masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh bahan ini langsung mengalami proses detoksifikasi untuk kemudian diekskresi. Apabila proses ini tidak dapat dilakukan oleh tubuh, maka hasil metabolit dari bahan karsinogenik ini akan mengadakan ikatan dengan rantai DNA, sehingga DNA menjadi cacat atau defek. Sebagai akibat dari adanya kecacatan DNA, tubuh berusaha untuk melakukan perbaikan DNA atau DNA repair. Bila perbaikan DNA tidak berhasil, sel yang memiliki DNA abnormal akan dimusnahkan. Apabila proses pemusnahan tidak dapat dilakukan oleh tubuh, maka sel tersebut memiliki DNA cacat yang bersifat permanen.
Kondisi ini dikenal dengan interstitial phase. Selanjutnya, sel yang memiliki DNA cacat akan mengalami proliferasi dan diferensiasi, serta berkembang menjadi maligen atau ganas. Kondisi ini dikenal dengan promotion phase. Selanjutnya yaitu ada mutasi. Mutasi adalah perubahan. Kemudian ada mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA, baik pada tarif urutan gen disebut mutasi titik, maupun pada tarif kromosom. Mutasi dapat tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru. Mutasi dalam kanker payudara, mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. 1. Mutasi delesi baik pada gen BRCA1 maupun BRCA2 membuat penderita berisiko 4 kali untuk menderita kanker payudara kontralateral. 2. Mutasi delesi missense pada gen BRCA1 meningkatkan resiko 6 kali untuk menderita kanker payudara kontralateral. 3. Mutasi splice framesif nonsensi pada BRCA1 meningkatkan resiko 4,2 kali menderita kanker payudara kontralateral. 4. Mutasi splice framesif nonsensi pada BRCA2 meningkatkan resiko 3,6 kali menderita kanker payudara kontralateral. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya, yaitu mengenai hubungan antara mutasi DNA repair dan kanker. Baiklah, terima kasih atas semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.